Ini ada cerita tentang mistis-mistis horor atau kecelakaan sebuah apa itu. Ini tentang kejadian, ini kisah nyata ya bro, yang dialami oleh ya bisa dikatakan Bapak Soleh gitulah ya, Bapak Soleh. Ini terjadi pada tahun 70-an, waktu itu dia itu sebagai sopir angkot yang kerjanya itu shift malam. Jadi kerjanya itu dia apa ya, dia itu menerima penumpang. Waktu itu kan bis yang dari Semarang sampai ke Jogja itu nggak ada, jadi bis dari Semarang cuma sampai Muntilan, itu cuma sampai Muntilan. Jadi Jarang-jarang biasanya. ya jarang-jarang, nggak ada. Memang dulu belum ada sampai Jogja, belum ada itu. Nah waktu itu memang kerjanya dia malam, cuma kawan dia itu kan ada tiga angkot. Dia dapat jatah yang nomor 3 waktu itu. Dapat jatah yang nomor 3. Angkot yang pertama dan yang kedua dia tahu bahwa nggak ada penumpang. Terus dia berpikir, wah, iki kira-kira ono ora penumpang iki. Langsung mawe kanca-kancaku wis ra ono. Iki sing terakhir yo. Terus ada bis datang kok keneknya itu, kondekturnya itu bilang, ini yang terakhir pak. Oh ya, itu ternyata penumpang itu banyak sampai angkotnya itu penuh. Terus yang nggak disangka-sangka itu semua turun di Jogja semua, itu turun di terminal Jogja semua itu. Nah, sampai situ ada 2 orang yang nggak mau turun, tapi bapaknya itu, si Pak Solehnya itu terus jalan. Kok sampai jauh kok nggak turun. Terus Pak Solehnya itu inisiatif tanya, Pak mau turun mana? Ini sudah habis pak, saya cuma bisa nganter sampai sini, sudah ke arah Kulon Progo itu. Ya itu malam-malam gitu. Itu malam, itu sekitar dari Magelang kira-kira jam 12:30, jam 12 sampai jam 12:30. Sampai situ sekitar jam 2. Perjalanan 1 jam dong. Terus waktu itu bapaknya jawab, si penumpangnya itu jawab. Itu penumpangnya ciri-cirinya itu masih teringat pak, oleh Pak Soleh itu masih teringat itu. Yang lakinya itu ganteng, gagah, pokoknya kalau sekarang bisa dikatakan good looking. Terus bawa anak 1 yang kira-kira umur lulus SMA. Terus ngobrol. Pak, ini angkot maaf cuma bisa antar sampai sini gitu. Terus saya jalan kesananya gimana, sampai rumah gimana? Ya ikut bapak aja atau gini. Terus penumpangnya itu jawab, atau gini, bapak kalau saya charter gimana? Oh iya pak, nggak apa-apa. Mintanya berapa pak? Ya 15.000 gimana? Waktu itu 15.000 itu sudah banyak. Mahal kan. Terus habis itu ngobrol. Adiknya rencana gimana ini? Pas sudah ngobrol sama si nengnya itu. Ini saya mau rencana kuliah di Jogja pak. Apa nggak telat kalau itu? Enggak pak, nanti nggak telat nih.
nggak kejauhan dari rumahnya, kok nggak ngekos saja di Jogja, kok malah mau pulang kampung. Enggak Pak, nanti ya berangkat lebih awal. Ngobrol terus sampai situ sudah sampai desa pelosok-pelosok itu, nggak terasa ngobrol panjang sudah sampai pelosok. Habis itu kan bilangnya mau turun mana Pak, turun ke Ringinan gitu. Ringinan itu mana, Bapak ikut saya aja, nanti saya tunjukkan arah. Sampai situ sudah sampai desa paling mentok itu. Terus si penumpangnya itu sebenarnya sudah ngasih tahu bahwa itu nggak apa, di luar nalar lah, di luar logika. Itu sudah nggak ada jalan itu, tapi penumpangnya itu nanti di situ ada kuburan yang banyak ringin-ringinnya. Nanti Bapak lurus saja situ. Loh, sudah nggak ada jalan ini Pak. Ya Bapak ikut saja nggak apa-apa. Terus ternyata di situ kejadiannya, yang tadinya nggak ada jalan tiba-tiba ada jalan yang pas hanya untuk mobil gitu, yang untuk angkot itu. Terus ya Pak, lurus. Terus ini kuburan besar Pak, ini banyak ringin-ringnya. Nanti setelah ringin yang besar itu yang di ujung situ, nanti belok ke kiri. Ya, terus ikutin dia belok kiri. Nanti di situ belok kanan Pak, ya belok kanan. Habis itu mentok dia ke pinggir jurang Kaliprogo. Pak, itu penumpangnya itu ngasih tahu lagi, Pak itu nanti di situ jurang, Bapak turun aja nggak apa-apa. Tapi si Pak Solehnya itu nggak sadar, masih nggak sadar, turun. Perasaan ya kayak di jalan raya, kayak di jalan pedesaan gitu lah, bisa turun. Terus pas sampai bawah itu toh, itu kan ada air, masih terlihat seperti kali lah, memang Kaliprogo itu masih terlihat seperti sungai. Itu di situ ada sungai Pak, nanti lewat saja. Pas sampai di situ ya kira-kira jam berapa ya? Itu sekitar jam 2 lah, sampai situ itu sekitar jam 2. Berarti ya kira-kira jam 2 sampai jam setengah 3 lah kira-kira. Habis itu habis nyebrang sungai, terus itu nanti ada tebing, manjat aja Pak. Manjat. Itu gini, ya Kaliprogo gimana sih? Curam, naik lagi gini tau. Itu nggak ada jalan itu. Naik lagi itu nanti ada Pak. Ya Pak. Manjat. Ini di luar logika ini. Masa bisa lewat? Padahal kan kalau aturannya kalau di sungai itu kan banyak batu-batu itu. Set naik habis sampai tebing sungai, sampai atas sungai itu nanti belok kanan Pak, belok kanan. Ya Pak Solehnya masih melihat di situ itu banyak rumput-rumput besar, memang kayak di tengah hutan, tapi di situ heranya ada jalan gitu loh, masih ada jalan gitu. Itu lurus saja, nanti lurus, ikutin pinggir sungai lurus, nanti mentok situ belok kiri. Nah di situ ada 2 ringin. Habis belok kiri nggak jauh dari situ ada 2 pohon beringin. Pas di tengah-tengah pohon beringin itu pas sama angkotnya, nanti turun di sini. Loh, nggak ada rumah Pak, itu ada. Pas waktu penumpangnya bilang itu ada, di situ langsung ada halaman luas. Di situ sudah disambut oleh kakek-kakek yang pakai kaos dalamnya pria itu. Kakek pakai kaos dalam warnanya putih. Nah, di situ si penumpangnya si Pak Solehnya langsung turun aja, inisiatif mau ngambil barang-barang yang ada di bagasi belakang. Tapi tanpa sadar itu Pak Soleh, loh penumpang tadi kemana, nggak tahu turunnya kok hilang. Ya sudahlah, yang penting saya ambil barang. Dibuka bagasi, sekret, ambil barang. Terus ketemu kakek itu, kayak ini barang-barangnya
bapak-bapak tadi. Oh iya, makasih ya nak, makasih ya nak, nggak apa, istirahat dalam aja mas. Enggak pak, ini sama kakeknya itu tadi. sama kakeknya itu kan nawarin suruh nginep situ, suruh tidur situ. Terus nggak mau. Dia nggak mau. Nggak pak, saya punya anak, saya punya istri, nanti nggak dicariin. Terima kasih pak Yang. Sampai situ itu kan angkot masih posisi di tengah-tengah ringin, belum dia balikan. Tapi yang aneh, angkot itu sudah balik arah. Loh, angkotnya harus balik, Pak Soleh. Kok angkotnya harus balik? Tapi dia itu nggak punya apa ya, nggak punya kejanggalan atau piye kok harus balik? Enggak, cuma ya wis lah, malah beneran angkotnya harus balik. Ya mungkin di sisi lain sudah terlalu malam, mau cepat pulang gitu. Ya gitu. Ya udahlah, kebetulan ini apa namanya, kebetulan nggak usah balikin, udah balik gitu. Habis itu pulang dia jalannya beda, sudah beda. Kok pas sampai kan tadi sudah balik angkotnya, terus lurus belok kanan ke pesisir apa, ke tebing sungai itu, ke pinggir sungai itu, sungai Progo itu, pinggir sungai. Habis itu mau turun ke yang tadi, mau turun lewat tebing tadi, itu jalannya nggak ada. Terus ada suara, Pak sampean disasarke, terus aduh, gimana ini. Terus dia turun, nggak lama ada orang datang, itu warnanya hitam semua, itu orang datang warnanya hitam semua. Ayo, terus mau kemana pak? Mau pulang, habis ngantar penumpang tuh di situ, di Keringin itu. Oh ya pak, nanti saya tunjukkan arahnya. Orang hitam di pinggir sungai, orangnya gede. Tapi Pak Soleh nggak takut dan nggak punya pikiran bahwa itu makhluk astral atau apa, nggak punya pikiran. Pikirannya ya orang biasa lah, cuma kulitnya hitam gitu. Ya pak, nanti saya tunjukkan. Terus masuklah berdua, masuk berdua. Habis itu sampean putar balik dari sini, dia putar balik set. Nah turunnya di sini pak, tadi sampean kebablasan, turunnya di sini, turun tebing, set, nyebrang sungai lagi. Tapi dia nggak sadar apa namanya, kalau itu nyebrang sungai nggak sadar. Nyebrang sungai terus naik lagi ke tebing, naik lagi terus sampai ke atas, Beda lagi jalannya. Itu masih ada jalan itu. Tapi ya gitu, jalan hutan gitu. Jalan tapi ada rumput tinggi-tinggi itu. Rumput liar, rumput hutan itu tinggi-tinggi itu. Terus sampai kuburan yang banyak ringin-ringin itu tadi. Pak, saya cuma bisa ngantar sampai sini, orangnya itu. Nanti sampean lurus saja nanti ambil kanan. Sudah sampai Keraton Jogja gitu. Ayo asal itu pikirannya gini, kok cepet banget ya sampai Keraton Jogja. Pikirannya itu kan terus, ya udah pak, makasih pak. Pikirannya itu nanti saya masih ingat perjalanan yang tadi itu, masih ingat. Nanti saya ke situ. Berarti nanti saya tembusnya jalan Purworejo dan Magelang. Nanti saya tembusnya situ. Nggak taunya pas ketemu jalan gede lagi, itu terus belok kanan, ikuti petunjuk orang tuanya itu, langsung dia ke Keraton Jogja, langsung ambil ke arah Magelang, pulang. Situ sudah pulang, dia nggak punya firasat apa-apa. Cuma sampai rumah itu bayang-bayang, itu tadi manusia apa bukan ya? Sampai rumah ini kira-kira jam berapa? Jam 4, sampai rumah itu jam 4 sampai rumah.
pas di pohon beringin itu pas ada orang hitam itu loh, aku malah bayangin suatu kayak Steve gitu. Nah, pas Pak Soleh cerita saya itu juga kayak gitu. Kayak genderuwo kayak apa? Tapi orang hitam gede. Tapi kok nolong gitu loh. Tapi memang dalam keseharian Pak Soleh itu suka menolong. Dia itu suka menolong. Terus sudah rumah itu tadi yang sampai rumah, terus sampai rumah waktu ngangkot dia berkali-kali memikirkan yang saya bawa kemarin itu siapa ya. Itu berkali-kali ketika nyupir, ketika apa itu mesti pikirannya itu ke situ. Itu yang terus saya bayangin yang kemarin bayangin itu siapa ya. Siapa ya. Terus sampai waktu 6 tahun berlalu. Tapi dia sudah ganti profesi jadi sopir truk bawa pasir itu. Terus dia di Magelang kan dia penduduk asli Windusari, walaupun kemudian dia penduduk Windusari itu lereng Gunung Sumbing itu masih Magelang. Terus dia nggak taunya ya alur ceritanya itu ditemukan sama orang pinter yang rumahnya di daerah Pakis. Terus dia cerita gini, ayo dilei, ayo kita tengok bareng-bareng. Terus orang pinternya itu bawa teman dia menuju sana lagi. Menuju ke sana lagi 6 tahun berselang itu mereka bertiga menuju ke sana lagi pakai mobil lagi. Terus ke sana sampai pohon beringin kan habis jalannya itu habis sampai kuburan yang banyak pohon beringin itu habis itu. Terus di situ ada orang pintarnya itu lihat orang laki-laki yang mana Pak Soleh itu tidak melihatnya. Cuma yang lihat orang itu. Dia bilang gini, Pak ikutin dia. Pak Soleh bingung, dia siapa, nggak ada jalan, nggak ada apa, dia siapa. Wis melu kae kayak ngono. Aku jenenge kayak lu melu wong kae ngono. Pak Soleh bingung. Ora weruh aku, Pak. Ora weruh. Saya nggak lihat, Pak. Saya nggak lihat. Iya jalannya persis tadi yang dilewatinya tuh. Terjal gitu. Sampai pohon beringin, sampai ya singkat cerita sampai rumahnya yang diberhentikan itu ketemu sama mbah-mbahnya itu lagi. Tapi Pak Soleh nggak lihat di situ. Pak Soleh itu nggak lihat, cuma orang pintarnya itu lihat. Ternyata mbah-mbahnya itu masih kangen sama Pak Solehnya. Saya nggak lihat. Pak Solehnya nggak lihat, cuma orang pintarnya di situ terus sholat asar ngobrol-ngobrol sama mbahnya, terus dikasih dikasih doa lah. Orang di situ nggak ada rumah, adanya kuburan. Ternyata di situ itu kuburan prajuritnya itu Pangeran Diponegoro. Itu waktu masuk sudah dicegat sama orang-orang kampung situ. Pak, di situ nggak ada jalan, mau kemana gitu. Di situ nggak ada jalan. Orang-orang kampung itu sama itu kan karena kesananya siang sore lah. Mau kemana Pak? Di situ sudah tutup, sudah jalan buntu itu, jalan kuburan itu sudah jalan buntu itu. Tapi karena orang pintarnya itu melihat satu orang yang nunjukin jalan, yang mana Pak Soleh nggak lihat, ya bablas saja nggak ngirukan omongan-omongan orang kamu. Di situ terus diketahui bahwa si kakeknya itu mengucapkan terima kasih sama Pak Soleh dan dia punya rasa kangen sama Pak Soleh, sehingga Pak Soleh diatur jalannya bisa ke situ lagi. Habis sholat maghrib pamitan. Itu cuma pohon beringin itu. Di situ terus pamitan sampai situ. Ya balik lagi sampai ketemu desa lagi setelah kuburan ringin-ringin banyak itu, ketemu desa lagi. Di situ cerita sama orang desa, Pak, tolong di sana ada kuburan, tolong dirawat. Itu kuburannya tentaranya Pangeran Diponegoro.
di situ lah. Jadi kelihatan itu kuburan tuh. Terus habis itu mobil itu terasa berat. Mobil itu terasa berat, sudah malam. Pas pulangnya itu. Pas pulangnya itu. Biasanya kan si orang pinternya itu kalau sholat tepat waktu itu. Gimana Pak? Ini mau sholat isya ya awak dewi dikongkon ning kono ning keraton Jogja. Ning terlapare sholat isyanya maksudnya disuruh ke keraton Jogja. Ya Pak, saya ikut. Itu di perjalanan, Pak, kok ini berat, kenapa? Ini kita kedatangan tamu, ini ada yang ikut menumpang. Tapi di situ lampunya dibikin gedap-gedap kayak apa ya? Kayak di film-film itulah, lampunya nyala mati. Nah, sampailah itu perjalanan terasa cepet banget itu, suset langsung sampai keraton Jogja. Di situ terus sholat jamaah, sholat isya berjamaah. Habis sholat isya berjamaah pulang, sudah kita nurutin kemauan penumpang, kita sholat isya berjamaah di keraton Jogja. Sekarang kita insya Allah pulang dengan selamat. Nah, waktu perjalanan dari keraton Jogja sampai Magelang itu nggak ada kendala lagi, sudah nyetir seperti biasa, lampu juga nggak kedip-kedip lagi. Situ itu nyata, itu orangnya masih ada, ini sampai sekarang masih ada, bisa saya ketemu. Itu sekitar umur berapa sekarang? Sekarang umur 66. Tapi waktu itu kalau misalkan kok orang bertanya itu sempat menyalahkan Pak Soleh. Jane sampean ki rasa medun dhisik, Pak. Pas waktu mau ngambil itu toh, Nganterin itu Pak. pas waktu nganterin mau ngambil Barang-barangnya. bagasi itu. Seharusnya penumpang dulu yang turun baru sampean, Pak. Jadi sampean nggak kehilangan orang itu yang kamu antar. Tapi Pak Soleh kan inisiatif sopir, ya ambil itu. Terus nggak ketemu lagi sama bapak dan anaknya itu, nggak ketemu lagi, cuma ketemu kakek itu yang nyambutnya. Terus seandainya kok Pak Soleh mau nginep di situ, misalkan nggak keinget anak istri, itu juga Pak Soleh nanti seandainya kok pulang itu keluarga sudah nggak tahu, berarti sudah jadi penduduk situ. Untung saja Pak Soleh itu masih keluar. Saya masih punya anak. Salam. Saya masih punya anak istri, Pak, yang menunggu di rumah. Untungnya itu sih. Pas sampai di ringin-ringin itu agak penting ya, saya lurus. Bagaimana gitu? Bisa disimpulkan. Kesimpulannya, kita itu hidup di dunia itu berdampingan. Kita juga ada tempat, mereka juga ada tempat. Kita tempatnya walaupun beda, tapi kita juga jangan apa ya, ayo ojo tak karepe dhewe, nah kabeh semua itu yang kalau kisahnya Pak Soleh ingat sama anak istri, karena Gusti Allah yang mengingatkannya, Dan sebenarnya sudah ada sebenarnya. Jadi kita hidup di dunia itu ya ada jin, ada manusia, ada alam gaib, ada alam nyata. Jadi kita harus percaya sama gaib ya. Ya, seperti itulah insya Allah. ya di lain waktu pasti ada cerita yang lebih horor lagi. Nah, jangan lewatkan ya. Assalamualaikum. Ini saya mau rekam ya.